Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kembali lagi dengan channel Safi Samila. Di sini saya sebagai Safikun Fawaz, sebagai mahasiswa prodi PHI Pasca Sarjana YN Madura, ingin melaksanakan tugas dari Ibu Dr. Zainab MPD dalam pembelajaran dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar berbasis TIK. Kalian sudah mengenal dengan saya, bisa dipanggil dengan Fawaz. Kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasan di sini Fawaz akan menjelaskan tentang pemerintahan Bani Umayyah. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fase berdiri atau asal-usul atau asal mulanya dan bagaimana pembentukan dalam pembinaan tersebut. Yang kedua fase kemajuan. Yang ketiga itu adalah fase lemah atau fase keruntuhan. Fase berdiri atau fase pembentukan dalam pembinaan dimulai dari berdirinya Bani Umayyah ini berdiri pada tahun 420 Masehi, 20 Hijriah atau 661 Masehi. Sampai pada pemerintahan Walid bin Abdul Malik, khalifah yang ke-6. Ketika itu Islam masuk ke Eropa dan Indonesia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Ada 3 poin pembentukan dan pembinaan dalam Bani Umayyah. Yang pertama, pendekatan Arabisasi atau Arab oriented. Yang kedua itu adalah pengembangan keilmuan. Yang ketiga adalah perluasan wilayah. Itu adalah poin dalam pembentukan dan pembinaan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama itu adalah pendekatan Arabisasi atau Arab oriented. Yang dimana pengembangan peradaban yang berciri Arab didominasi ukiran-ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Jadi pada saat itu bangsa-bangsa Arab pada saat itu mengukir dinding masjid dan istana itu dengan seindah mungkin. Lah lantas pada masa Bani Umayyah ini mendominasi. Bahkan istana-istana pun itu ditulis dengan kaligrafi yang sangat indah. Sehingga ya pantas karena pada saat itu tidak ada kertas, tapi hanya ada batu, tulang dan sebagainya untuk dijadikan alat tulis. Yang kedua, pembentukan dan pembinaan Bani Umayyah yaitu adalah pengembangan keilmuan. Apa saja pengilmuan yang dikembangkan pada dinasti Umayyah ini? Yang pertama itu adalah nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam. Ya, tidak dapat dipungkiri ketika seorang orang mau belajar bahasa Arab pasti harus belajar nahwu dan balaghah. Karena tanpa nahwu ya akan otak-atik bahasanya itu hancur lah, bahasa nahunya, balaghahnya. Walaupun dia tahu balaghah tapi tidak tahu nahwu. Begitu juga di sana juga diajukan qiraat, bagaimana cara yang membaca yang baik, dan juga diajarkan hadis, bahkan diajarkan tafsir juga. Dan di sana juga disertai dengan tarikh Islam yang masih berciri Arab asli. Yang ketiga dalam pembentukan dan pembinaan Bani Umayyah, yang ketiga itu adalah perluasan wilayah, yang dimana perluasan wilayah berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai wilayah pelosok 4 benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Begitu juga wilayah imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Gothia. Mereka banyak takluk kepada Islam, dan bahkan seperti Yunani yang memang sudah besar, bahkan ada banyak orang besar yang terlahir di sana, itu sudah membayar peti yang besar kepada Islam pada saat itu. Kenapa? Karena wilayah pada yang ditempati oleh Yunani sudah dikuasai oleh orang Islam. Itu terjadi pembentukan dan pembinaan itu terjadi pada masa Bani Umayyah. Itu adalah poinnya. Yang kedua, itu adalah poin fase kemajuan. Nah, fase kemajuan ini dimulai pada masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8 dari pemerintah Bani Umayyah di Damaskus. Kalau nanti ada pertanyaan, Kak, kenapa kok tidak dijelaskan siapa saja khalifah-khalifah yang ada di Bani Umayyah? Sebenarnya
mau dijelaskan, mau dipaparkan di sini, tapi di buku ajar ini tidak diterapkan di awal, tapi diterapkan di belakang. Gitu. Jadi saya mengikuti buku ajar sejarah kebudayaan Islam K13 yang ada di MA. Berkebetulan di sini ada di MA Darul Akhlaq. Yang kedua, pada fase ini perkembangan Islam telah berkembang di penjuru dunia seperti wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Bayangkan kemajuan Islam pada saat itu hampir seluruh dunia. Bahkan di awal dikatakan dari Amerika, bahkan di sini sampai Asia Tenggara sampai Asia Timur, Afrika Utara sampai Andalusia. Wah, begitu hebatnya Islam pada masa dinasti Umayyah, pada pemerintahan dari fase pertama sampai Khalifah yang ke-8. Setelah itu, pada masa kemajuan ini juga ada penemuan mata uang sebagai alat pembayaran yang telah ada pada masa Khalifah Marwan bin Hakam, Khalifah keempat dari Bani Umayyah. Nah, kan tadi kan fase kemajuan itu dimulai pada masa Khalifah ke-7, Sulaiman bin Abdul Malik. Akan tetapi kejayaannya itu sudah tampak sebelum itu pada kejayaan pada Khalifah keempat, yang dimana menemukan mata uang yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Begitu. Paham kan? Bentuk-bentuk peradaban yang berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, ilmu qiraat yang kakak teruskan tadi, yang meliputi qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Yang kedua, bangunan fisik meliputi istana, masjid, pengairan, irigasi, serta jembatan. Yang ketiga, fasilitas pendidikan meliputi kutab, halakoh. Halakoh itu adalah tempat yang dimana nanti berkeliling gitu loh, itu halakoh di masjid dan masjid munadarah. Yang keempat itu adalah departemen pemerintah. Departemen pemerintah itu terdiri dari Departemen pemerintah itu terdiri dari Nidamul Mali, organisasi ekonomi dan keuangan, Nidamul Suyasi, organisasi politik, Nidamul Harbi, organisasi pertahanan, Nidamul Idari, organisasi tata usaha atau administrasi negara, dan Nidamul Qadi atau Kadi. Itu adalah bentuk-bentuk peradaban yang berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah pertama, gitu. Setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan ke masa keruntuhan atau jatuhnya dinasti Umayyah. Fase lemah sampai runtuh pada masa kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah yang ke-9. Ada 3 faktor. Yang pertama, banyaknya pemberontakan. Yang kedua, demonstrasi masyarakat. Yang ketiga adalah sistem kepemimpinan yang monarki. Paham kan? Itu ada 3. Kenapa sampai Bani Umayyah ini runtuh? Bukan hanya lemah, tapi runtuh. Yang pertama, banyaknya pemberontakan. Pemberontakan ini terjadi karena kurang tegas dari Khalifah Yazid bin Abdul Malik, tidak bisa mengendalikan pemberontakan tersebut sehingga bisa terjadi perihal seperti itu. Bahkan puncaknya saat pengangkatan Khalifah ke-12 dan ke-13 dalam waktu 1 tahun. Ini adalah salah satu kenapa banyaknya pemberontakan. Pemberontakan itu dilakukan karena Khalifah Yazid bin Walid tidak bisa mengendalikan ketika ada pemberontakan tersebut, bukan seperti pada khalifah-khalifah sebelumnya. Yang kedua, kenapa terjadinya fase lemah sampai keruntuhan? Demonstrasi masyarakat. Yang kedua, pemicu terjadinya demonstrasi masyarakat pada saat itu dikarenakan terjadinya pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun pemerintahan. Dan pemimpin pada saat itu, Yazid bin Abdul Malik, tidak sesegera mengambil keputusan siapa yang berhak menjadi pemegang wewenang paten pada periode selanjutnya. Sehingga pada saat itu terjadi 2 kepemimpinan dari salah satu pemimpin, dari anaknya salah satu pemimpin. Dia menjadi 2 pemimpin dalam 1 tahun. Bayangkan, dalam 1 tahun sebuah negara, anggap ini sebuah negara atau sebuah negara Bani Umayyah pada saat itu kan sebuah pemimpinan, di 1 tahun 2 pemimpin, ya amburadul. Itu yang menjadi salah satu penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Yang terakhir itu adalah sistem kepemimpinan monarki. Ada 3 poin yang kakak ambil dari sistem kepemimpinan monarki yang ada di Bani Umayyah.
Yang mana satu, sistem kepemimpinan ini yang membuat juga masyarakat mendemonstrasi karena pemimpin sebelumnya belum menentukan siapa yang berhak dan tidak, padahal mereka semua keturunan dari keluarga bangsawan. Jadi mereka belum menentukan siapa yang berhak dan tidaknya untuk jadi pemimpin. Jadi ya terjadinya seperti itu. Yang kedua, sistem ini juga memudahkan dan memberi peluang untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti kolusi, korupsi, tidak disiplin dalam pekerjaan dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, para khalifah yang melakukan poin 2 maka tidak dapat melakukan tindakan hukum sehingga oleh pemangku jabatan yang di bawahnya. Sedangkan yang pemangku jabatan aslinya tidak bisa mengambil hal seperti itu karena takutnya dia melakukan hal seperti itu. Paham ya? Hehe. Ya kalau sudah paham, kakak ada tugas. Ini ada tugas tambahan untuk kalian. Kalau sudah paham, silakan kerjakan tugas ini. Ada yang tidak ditanyakan, mohon ditanya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawas senang bertemu dan mengenal kalian. Thank you.